kok kayaknya skill gue nggak kepake ya. Skillnya nggak kepake. Yes, bukan bosan ya, lebih kayak ngerasa kok kurang fulfill ya. Kurang fulfill. Dan udah mulai merasa sedikit ada kebosanan gitu. Sedikit ada merasa kebosanan. Tapi kayaknya gue banget nih. Kayaknya gue dapet banget nih freedomnya gitu. Kayaknya gue dapet banget kebebasannya gue dapet banget, kayak nature-nya gue dapet banget gitu. Pada saat gue diving ataupun gue lagi menyibukkan diri di bidang otomotif misalnya, itu kayaknya fulfill banget gitu di gue. Bisa aja ya, namun serba pas-pasan. Artinya serba pas-pasan ini nggak ada lebihnya untuk kita pegang lah, ibaratnya gitu. Halo guys, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu pertanyaan terbesar dalam hidup. Passion atau gaji? Nah bro, kalau lu sendiri, lu misalnya dikasih pilihan ya, lu mau pekerjaan impian lu, tapi gajinya pas-pasan nih. Atau pekerjaan itu bosenin, lu nggak suka kerjaannya, tapi gajinya gede. Lu pilih yang mana? Oke, tentu gue harus jawab dengan realistis ya. Realistis. In this economy gitu ya. Kalau semuanya serba pas-pasan kayaknya sudah juga bro. Jadi kayaknya kalau ditanya pertanyaan itu gue akan lebih jawab ke gaji yang menurut gue cukup atau even mungkin bisa lebih begitu daripada passion. Nggak, jadi lu lebih ke pilih gaji atau passion bro ini? Gue pernah jalani keduanya bro. Oh, lu pernah jalan keduanya? Jadi gue tahu masing-masing pros dan cons ini gue tahu gitu. Kalau yang sekarang ini lu lebih ke mana jadinya? Sekarang gue lebih ke gaji sih. Lebih ke gaji jadinya. Tapi memang kalau menurut gua sendiri ya kita boleh idealis tapi tetap harus realistis ya bro. Iya, karena waktu itu di saat gue mencoba untuk terjun ke passion gue itu, ya bisa dikatakan gue lumayan naif ya waktu itu ya. Namun setelah gue coba sekitar setengah tahunan lah. Setengah tahun. Setengah tahunan gue rasa kayaknya wah ini nggak bisa nih begini gitu kan. Dan akhirnya mau nggak mau akhirnya gue lepas lah pekerjaan itu gitu, dan akhirnya gue balik lagi ke core expertise gue, yaitu di HR ini di gitu. Tapi emang pas waktu itu lu ngejar passion, maksudnya duitnya benar-benar nggak dapat atau misalnya sebenarnya bisa aja hidup, cuman memang standar hidupnya kurang cocok? Bisa aja ya, namun serba pas-pasan. Artinya serba pas-pasan ini nggak ada lebihnya untuk kita pegang lah, ibaratnya gitu. Misalkan Nggak bisa nabung gitu ya? iya, ataupun hanya sebatas untuk misalkan preparation kalau kita sakit gitu, ataupun kalau kita mungkin ada misalkan perangkat Dana ataupun darurat, device kita ada yang rusak, perlu servis laptop misalnya. Nah itu nggak ada, dana-dana itu nggak ada. Memang sih realitanya kebanyakan orang yang ngejar passion sih memang ya ada cerita-cerita suksesnya sih bro, kayak cerita-cerita yang kita lihat, ngejar passion dan sukses. Cuman gua rasa kebanyakan dari kita sih yang ngejar passion memang ya realitanya seperti itu ya bro, jadi kayak pas-pasan banget gitu ya. Iya, jadi mungkin ini kita coba tarik ke belakang dulu ya. Eh, pada saat gue kecil itu, gue punya dua cita-cita. Dua cita-cita. Yang pertama adalah menjadi pemain sepak bola. Yang kedua adalah menjadi dokter. Dokter, oke. Yes. Kenapa kedua pilihan itu? Jadi karena memang dari kecil gue suka sepak bola, Oke, dan gue wajar. cukup sering, dan itu gue sudah mulai ya dari TK gue sudah mulai gitu. Oke. Nah yang kedua adalah kenapa menjadi dokter, karena bisa dikatakan itu adalah sebuah doktrin ya. Dari orang tua Doktrin ya? dari orang tua, karena orang tua menganggap pekerjaan tersebut tidak melelahkan ya, namun bisa mendapatkan hasil yang berkali-kali Maksimal. lipat Iya. gitu, misalnya puluhan kali lipat Iya, begitu betul. kan.
Dan itu memang kita sebenarnya pada saat kita ke rumah sakit ya atau kemana, kita memang bener lihat dengan mata kepala kita sendiri. Misalnya contoh, wah gila ya, ini dokter antrinya Iya, sampai antrinya begini, berjam-jam gitu. berjam-jam ya kan, sampai waiting listnya aja sudah habis misalnya gitu, sudah ditutup untuk hari itu. Kayak itu kita sering lihat yang seperti itu, dan terus didoktrin ya jadi dokter, kamu nanti jadi dokter ya, gini-gini bla bla bla. Oke, namun selain dari doktrin itu, ada juga dari sisi diri gue sendiri yang berpikir bahwa bekerja sebagai dokter itu baik. Kenapa baik? Karena ya mungkin anak kecil ya, gue sudah bisa merasa atau berpikir bahwa, oh iya ya, kenapa nggak baik ya? Ini baik kok jadi dokter karena dia akan menyembuhkan orang, dia kan membantu orang gitu kan. Jadi gue pikir ya nggak ada salahnya juga di saat waktu itu. Nah, setelah gue beranjak remaja, ya kan, beranjak remaja ini, gue baru sadar lah bahwa passion di sepak bola ini tidak akan membawa gue kemana-mana. Apalagi misalnya contohnya di negara Konoha misalnya itu kan. Di Konoha. Nah itu tuh kayaknya di saat itu nasib ataupun Karirnya. karir dari atlet itu tuh kayaknya Cukup terbatas misalnya. terpuruk sekali gitu bro. Even misalnya dia sudah mendapatkan gelar apa, dia menjuarai apa gitu kan, itu pun masih terpuruk. Mungkin sekarang sudah berbeda ya, mungkin sekarang ada perbaikan apa dan lain-lain. Tapi di saat itu gue ngerasa ini juga tidak realistis. Nah, untuk yang pilihan kedua ini, yang dokter ini, di saat remaja itu pun gue juga sudah menyadari bahwa ada keterbatasan skill gue. Nah, contohnya, ya tentu kan pasti menjadi dokter itu kan pasti harus, matematikanya harus di atas rata-rata, harus kimianya harus di atas rata-rata begitu. Nah, sementara yang gue bagus itu hanya di biology, bro. Lo sebenarnya ya masuk aja. Iya, tapi kan selebihnya harus bagus juga seperti matematikanya. Itu harus bagus banget gitu kan. Nah, di situ karena gue memahami keterbatasan dari skill gue, artinya gue di bagian tertentu tidak unggul gitu ya. Gue ngerasa kayaknya ini juga tidak realistis gitu. Nah, itu fase pertama tuh, fase dari kecil ke remaja. Jadi kedua opsi tersebut sudah otomatis gugur. Gitu, otomatis gugur. Nah, lalu setelah gue beranjak dewasa, passion gue berubah bro, beralih menjadi satu di diving, lalu kedua di otomotif, ya kan? Di diving dan di otomotif, gue sangat menikmati proses pada saat gue diving ataupun gue lagi menyibukkan diri di bidang otomotif misalnya, itu kayaknya fulfill banget gitu di gue. Namun ternyata setelah gue teliti lebih dalam ya, ternyata untuk berkarir di diving terutama ini ya, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat besar sebelum akhirnya bisa menjadi seorang instruktur gitu ya. Jadi gue pikir-pikir, aduh, matematikanya nggak ketemu nih. Maksudnya even setelah menjadi instruktur pun penghasilannya ya dibilang tinggi banget. Iya. Jadi kayaknya nggak realistis juga. Lalu di bidang otomotif ini tentunya ada kendala di misalnya permodalan. Nah, otomotif ini modalnya gede bro. Modalnya gede gitu kan. Di mana gue berpikir kayak gue tidak mau menyusahkan orang tua gitu, walaupun orang tua gue juga memang di otomotif begitu ya. Tapi dalam konteks ini kiblat yang diambil oleh orang tua gue dengan kiblat yang gue inginkan itu berbeda jauh, gitu, berbeda jauh gitu kan. Jadi gue tidak ingin menyusahkan mereka, jadi gue anggap kedua opsi ini pun juga gugur. Tidak realistis juga. Tidak realistis juga gitu, ya kan. Nah, ada satu titik di mana gue ngerasa, oke, gue seneng gue seneng pantai ya, gue seneng laut ya, karena kan gue seneng diving ya. Gue ngerasa kayak kehidupan di
pantai ataupun di dekat laut ini kayaknya gue banget nih. Kayaknya gue dapat banget nih freedomnya gitu. Kayaknya gue dapat banget kebebasannya gue dapat banget, kayak nature-nya gue dapat banget gitu. Dan bodohnya gue di saat itu, mungkin karena udah capek dengan kehidupan ya, ada satu fase di mana gue capek dengan kehidupan, akhirnya gue berkeputusan untuk oke lah, gue waktu itu memulai usaha lah ya, yang skalanya tidak besar, kecil begitu ya. Tapi ya di F&B lah, namun di pinggir pantai begitu. Di saat itu kayak 3 bulan pertama gue everyday di situ kayaknya gue happy banget bro, happy banget kayak apa ya, sunbathing atau ya gue hanya sekedar ya main air ya kan, basah-basah lalu berjemur lagi, main air lagi, berjemur lagi. Kayak gue menikmati masa-masa itu bro. Gue pikir wah ini enak ya, dengan kebebasan seperti itu enak ya kayaknya, impian gitu ya, enjoy gitu kan. Maksudnya gue nggak jaim atau bagaimana gitu kan, karena jujur aja kan pekerjaan sebelum gue memulai usaha itu kan masih di HR Industries ya kan, masih di industri HR gitu kan. Dan setelah itu ya terjun payung berubah haluan tahu-tahu ke bidang itu, ke nature itulah, ke bodohnya gue itulah. Nah, setelah 3 bulan itu, bulan keempat kayak gue mulai ngerasa, bukan bosan ya, lebih kayak ngerasa, kok kurang fulfill ya? kurang fulfill. Dan udah mulai merasa sedikit ada kebosanan gitu. Merasa kebosanan. Tapi setelah itu ada merasa kayak, ini yang bikin gue yang pada akhirnya gue lepaskan usaha itu. Akhirnya gue berusaha balik lagi ke industri HR ataupun ke bidang formil. Yaitu yang gue rasakan adalah, kok kayaknya skill gue nggak kepake ya. Skillnya nggak kepake. Yes, kayak misalkan mungkin ya skill dari HR-nya tidak terpakai. Mungkin skill berkomunikasinya tidak terpakai, skill skill managing gue tidak terpakai, skill memfilter orang tidak terpakai. Jadi kayak gue ngerasa kayak kok hidup gue kayak cuma main-main doang ya di pinggir pantai ya gitu. Main-main doang, yang ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, topik yang sama sekali nggak berbobot sama sekali, nggak tahu arahnya kemana ya kan, dan pergaulannya cenderung ke lebih ke anak-anak pantai begitu ya. Gue ngerasa aduh, kok orang tua gue udah sekolahin gue tinggi-tinggi, udah sekolahin gue ke luar negeri selama 10 tahun, kok balik-balik gue jadi mengejar passion gue ini yang jujur aja di saat itu sangat tidak realistis dan sangat naif lah ya, gue bisa bilang sangat naif lah. Akhirnya hati gue bulat untuk melepas itu, dan gue berusaha untuk balik lagi ke industri formil gitu kan. Dan setelah gue masuk lagi ke industri HR ini, baru ada fulfillnya kembali. Gue bisa, maksudnya berinteraksi dengan staff kita, gue bisa nanya misalkan keluhan dia apa gitu kan, lalu gue bisa berikan dia sebuah misalnya moral support gitu kan, atau mungkin dia butuh tempat untuk cerita ya kan, lalu gue bisa berikan dia saran, lalu interview orang ya kan, lalu memfilter orang, lalu misalkan ada yang contoh kurang ada misalnya etikanya kurang baik gitu kan, ataupun mungkin melakukan pelanggaran, itu gue ajak ngobrol dan akhirnya dia bisa terbuka pikirannya. Nah, di situ gue merasa fulfill. Di situ gue merasa kembali lagi ke diri gue. Dan sebenarnya ini nyerempet sedikit salah satu tujuan gue untuk membuat channel ini ataupun podcast ini pun juga lebih ke arah
bagaimana cara gue untuk membantu orang ataupun menginspire orang dengan knowledge yang gue tahu, gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini fulfill di gue, gitu. Jadi pada akhirnya gue berpikir bahwa mengikuti passion ini untuk saat ini ya, menurut gue belum realistis ataupun mungkin gue rasa belum waktunya. Kenapa gue bilang belum waktunya? Karena setelah gue menjalani keduanya, gue baru sadar bahwa oh ya memang belum di waktu yang tepat ya. Lalu kalau lu tanya gue kembali, jadi waktu yang tepat kapan bro? Gitu kan, itu ya mungkin akan ditanya juga oleh mungkin teman-teman gitu kan. Gue akan bilang begini, di saat diri gue sudah sangat settle, di saat diri gue sudah tidak hitung-hitungan mengenai biaya hidup, mengenai keperluan hari-hari, mengenai mungkin hiburan, mungkin jalan-jalan, mungkin belanja, mungkin dan lain. Di saat gue tidak punya beban sama sekali untuk itu, mungkin di saat itulah gue merasa baru waktu yang tepat untuk gue terjun ke passion. Cuman kalau lu ngomong gitu, ya gimana ya? Sebagian besar orang itu seumur hidupnya ya nggak sampai tahap itu sih, bukan, tetap aja banyak yang paycheck to paycheck atau sebagainya. Betul, makanya dari itu kalau lu tanya ke gue dari POV gue tidak akan mendahulukan passion daripada kebutuhan hidup. Jadi gue akan mengutamakan kebutuhan hidup dulu, baru jika memang gue ada di satu titik yang gue ngerasa gue sudah sangat settle dan gue memang masih ingin terjun ke passion gue akan jadikan itu sebuah hobi ataupun sebuah pekerjaan sampingan. Oke. Ini gue juga setuju sih kalau itu ya. Jadi memang kembali lagi ya, kita realistis ya, kan kita tetap harus hidup dulu. Dan yang susah sih kebetulan kan masih single ya kita bro. Kalau apalagi yang udah punya keluarga sih ya, itu lebih sulit lagi kayaknya. Lebih sulit lagi. Gitu. Kalau misalnya sendiri kejar passion mungkin masih bisa lah. Palingan hidup agak susah aja, cuman masih bisa. Cuman ini gue jadi ingat ada satu poin menarik gitu loh bro. Tadi lu bilang kerjain passion malah nggak fulfill gitu kan. Itu memang banyak banget fenomena-fenomena orang yang ngejar passion itu malah burn out jadinya sih. Karena kan kalau kita balik lagi nih, kalau passion itu biasa kan pas masih kecil ya, kita dari kecil emang suka hal itu. Begitu hal itu kita jadiin kerjaan, kan beda ya. Kalau kita pas masih passion aja kan ya kita kerjain ketika pengen aja, ketika memang suka. Kalau lagi capek ya berhenti. Pada saat sudah jadi kerjaan, ini juga yang banyak dari kita nggak nyadar nih. Itu kan ada deadline-nya, terus ada macem-macemnya lah. Tanggung jawabnya kan jauh lebih besar. Dan itu ya gak enak di sana sih bro ya. Dan sebenarnya ada satu POV ya. Ini kalau nggak salah gue pernah nonton podcast. Ini salah satu orang terkaya di Indonesia ya. Kalau nggak salah siapa itu namanya, Pak Darto atau apalah itu yang dia salah satu orang terkaya di Indonesia ini. Dia pernah bilang bahwa kenapa anak muda ini pada pilih passion? Kalau you masih pilih passion, artinya you belum tahu atau belum punya yang namanya rasa tanggung jawab. Itu kira-kira ya, mungkin kalimat spesifiknya tidak 100% seperti itu, tapi inti dari yang dia omongin adalah itu. Nah di situ gue berpikir, iya ya, gue setuju juga. Dan dia juga ngomong begini, bagaimana you tahu bahwa itu adalah passion you? Maksudnya? Bagaimana you tahu? Kenapa? Karena biasanya you sudah kerjakan ini, you akan merasa, oh ini passion you. Tapi you kerjakan yang lain juga, you akan merasa, ini passion you juga. Jadi, passion itu terkadang kita baru tahu setelah kita jalani ataupun kita terjun itu secara jangka panjang gitu. Nah ini menurut gue juga menarik bro, karena passion itu yang banyak orang nggak sadarin, passion itu bisa berubah sih bro. Bisa berubah. Nah itu yang ngeri juga bisa sih. Berubah. Bisa berubah. Misalnya kita udah resign, udah apa, tahu-tahu ngejar passion terus
baru 3 bulan misalnya, ya itulah. Jadi merasa kok ternyata nggak seindah itu gitu Ya, tapi ini disclaimer dulu ya. Ini bukan berarti siapapun yang menonton ini kita melarang ataupun menghimbau agar kalian tidak mengikuti passion kalian. Bukan. Ini ke POV masing-masing ya. Ini dari sudut pandang gua pribadi dan Bro Ian gitu ya. Karena gue pun juga banyak melihat ya orang-orang yang ini success story-nya ya. Ini yang bagian success story ya. Dia sangat happy dan sangat berhasil di dalam bisnisnya. Contoh, pelaku F&B. Banyak, memang misalnya background si owner ini adalah culinary gitu. Atau memang dia background-nya adalah seorang chef begitu kan. Ya tentu ya passion dia di situ gitu. Ya kan passion dia di situ ya dia jalankan. Lalu memang restonya dia ini berkembang dengan baik dan disukai banyak orang dan ya sukses. Ya itu adalah success story-nya. Which artinya tidak ada patokan khusus bahwa mengikuti passion ini pasti tidak sukses ataupun mengikuti passion ini pasti sukses. Tidak. Kembali lagi kepada dedikasi dan konsistensi kalian dalam menjalani itu. Namun dalam kondisi gue atau in my case, gue pernah menjalani keduanya. Pernah menjalani keduanya, jadi gue bisa compare bro, gue bisa bandingkan gitu. Dan dalam in my case ini, yang lebih survive adalah di saat gue memilih realita. Oke. Gitu. Cuman yang gue juga sebenarnya dari diskusi kita tadi ya, gue jadi kepikiran sebenarnya kan kalau untuk hal ini sebenarnya ada 3 hal kan yang harus kita perhatikan ya. Sebenarnya kan ada pekerjaan itu kan pertama gini loh, kita bisa nilai dari apakah kita suka pekerjaannya gitu kan, seberapa suka kita sama pekerjaannya. Kedua, kita harus cek juga dong skill kita di sana. Jadi seberapa jago kita di pekerjaan itu ya. Nah, dan ketiga, ya itulah seberapa penghasilannya sih dari sana. Ini kan harus ada balance antara benang merahnya lah. Ya harus ada benang merahnya gitu loh bro. Kan bisa jadi jangan-jangan kita suka, kita jago, cuman nggak ada duitnya misalnya kayak gitu. Itu kan susah. Tapi ini pun juga lagi-lagi tergantung ke kebutuhan orang tersebut. Misalkan dia memang kebutuhannya banyak. Tanggung jawabnya besar. Jadi kalau dia sudah menjalani suatu pekerjaan, even dia tidak suka pun, mau tidak mau harus dia jalankan. Atau mungkin dia sudah pernah coba untuk melamar pekerjaan A, B, C, tidak ada yang diterima misalnya. Jadi mau tidak mau pekerjaan ini yang dia tidak suka ini, ya dia tetap harus jalankan. Walaupun dia menjalankannya dengan lebih berat, karena dia kurang menyukai pekerjaan ini gitu loh. Atau bukan sesuai dengan passion dia. Jadi itulah yang mungkin yang disampaikan oleh si Pak siapa tadi Pak Darto itu ya kalau nggak salah ya. Ini coba nih kayaknya dia salah satu orang terkaya lah di Indonesia dan gue pernah lihat dia di satu podcast itu, gue kayak tercengang juga gitu ngedengerin dia. Benar-benar membuka pikiran gitu ya. Makanya dia bilang itu adalah tanggung jawab. Masalah tanggung jawab bro. Iya, ini relate nih dengan yang case barusan kita ngomong yang orang ini walaupun tidak menyukai pekerjaan, tapi dia mempunyai banyak kebutuhan. Itulah tanggung jawab, bro. Jadi dia tidak mengikuti apa yang dia suka, tapi dia mengikuti apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan di dalam hidup ini. Mungkin dia menanggung biaya kedua orang tuanya, misalnya, atau mungkin adik-adiknya masih ada yang sekolah, dan mungkin orang tuanya sudah pensiun, ataupun ada keterbatasan usia, misalnya begitu kan. Tentu kebutuhannya kan banyak kan. Dia kalau masih memaksakan diri untuk mengikuti passion dengan dengan gaji ataupun income yang pas-pasan, gua rasa sih sulit ya. Tapi kalau ada di antara kalian yang memang merasa oke, passion kalian ini memang menghasilkan banyak, well, gas, nggak ada masalah. Itu mungkin ya rezeki kalian gitu ya. Lagi-lagi ini pilihan gitu. Ya, tapi kalau menurut gue ya gak ada salahnya juga double job lah. Kalau emang bener-bener suka ya kenapa nggak coba ini aja bro. Misalnya ada ya misalnya pagi sampai sorenya kerja apa, terus malamnya ya sampingan lah. Boleh. Emang ngejar gitu. Boleh.
boleh. Kalau memang dia tidak merasa exhausted dengan dua pekerjaan tersebut, ya boleh-boleh saja gitu. Nggak ada masalah juga. Tapi kalau misalnya contoh in my case begitu ya, kayaknya setelah 1 harian bekerja sebagai seorang HR manager begitu ya, begitu banyak hal yang perlu dihandle per harinya itu sebenarnya, dan jam kerja yang cenderung lumayan panjang ya, dan pulangnya itu cukup malam ya. Jujur aja itu cukup menguras energi dan pikiran. Jadi basically gue sebenarnya hanya punya sisa waktu di tempat gue tinggal ini paling 2-3 jam maksimum, hanya untuk ya mungkin untuk Mandi, makan, untuk relax gitu ya, untuk me time, untuk santai-santai gitu ya. Nah, kalau ditambah dengan secondary job yang walaupun itu adalah passion gua, tuh menguras sekali. kayaknya udah nggak sanggup gitu. Namun ini kan case by case ya. Case Ini by kan case, betul. in my case gitu. Tapi kalau kalian memang punya banyak waktu untuk untuk mengisi waktu kalian untuk passion kalian ataupun secondary job kalian yang itu juga menjadi passion kalian, ya nggak apa-apa. Ya itu bagus gitu. Cuman itu kan kalau di case lu kan lu sambil ngejar karir karena yang kebutuhan ini kan lu coba ngejar karir di sana. Gimana kalau misalnya strateginya gini, lu coba aja cari day job yang lebih, ya nggak usah terlalu berat lah. Day job yang pokoknya 9 to 5, jam 5 tenggo gitu. Ini juga 9 to 6. 9 to 6. Iya. Ya, cuman Tapi kan, seringkali ya ya kan nyatanya ya karena lu kan sambil nyoba naik posisinya, bro. Kan lu udah sampai level manager ya, beda dong. Gimana kalau misalnya orang ini demi ngejar passionnya dia ngambil day job aja dulu. Day job yang kayak level staff sampai paling tinggi. Mungkin ya level team leader atau supervisor. Jadi pokoknya kalau manajer kan udah terlalu berat lah ya, banyak scope-nya. Terus baru sambil ngejar passionnya aja gitu loh. boleh juga sih kalau memang energinya masih ada. Kan kalau level staff aja mestinya kan tanggung jawabnya ya masih lebih biasa, pekerjaannya nggak dibawa pulang jadinya kan. Boleh Kayak nggak ada masalah kalau memang dia masih ada energinya gitu ya, dan masih bisa concentrate walaupun dia ada secondary job setelah main jobnya dia gitu ya, dan masih ada waktu untuk mengerjakan itu, gua rasa nggak masalah sih. Nggak masalah sih. Ya memang sih, misalnya kalau kayak gitu ya dia pilih aja kerjaan yang entry level gitu loh misalnya. Ya misalnya, tapi ya tergantung kebutuhannya juga Tergantung sih. kebutuhan. Ya kalau udah punya keluarga mungkin lebih Sulit kembali, lebih ya, sulit lagi lah, iya, lebih sulit tantangannya lagi lah lebih ya. banyak. Benar sih. Dan BTW gue sudah di posisi ini sebenarnya sudah cukup lumayan lama, tapi in different company begitu ya. Gue sudah ada di posisi ini sekitar 6 sampai 7 tahun. 6-7 tahun. Tapi di company yang berbeda begitu ya. Jadi sebenarnya work scope dan tanggung jawab gua ini bisa dikatakan tidak pernah menurun, malah cenderung naik. Memang seperti itu. Cenderung naik, dan ibaratnya kayak dari bulan ke bulan, quarter ke quarter, semester ke semester, tahun ke tahun, kayaknya seperti kayak makin padat. Jadi kayaknya di luar waktu ataupun di luar jam kerja ini, in my case kayaknya udah nggak cukup lagi kayaknya energinya untuk kejar pekerja secondary job yang merupakan passion gua. Benar. Gitu. Jadi yang sekarang yang ada adalah di saat memang gue butuh misalnya istirahat ataupun memang butuh refreshment atau memang ya butuh istirahat lah ya. Biasanya mungkin misalkan ada Harpitnas, Hari Kejepit Nasional gitu kan. Nah biasanya mungkin gue ambil cuti 1 hari.
Nah, mungkin gue ambil short trip tuh. Short trip misalnya untuk sekedar Recharge, menikmati passion gue lah, mungkin di diving, di apa gitu ya. Gue ambil short trip begitu. Jadi gue tidak menjadikan itu sebuah tanggung jawab ataupun pekerjaan gue kedua gitu. Ya, lebih situ sih. Kalau lu sendiri apa, bro? Maksudnya passion lu apa? Sebenarnya lu pengennya kemana sih? Atau sebenarnya passion lu tuh kemana? Dan kepikiran nggak untuk terjun ataupun nyemplung ke passion lu itu sebagai main job? Ya pernah kepikiran bro, kalau gue sih sebenarnya suka nulis sih. Oke. Gue suka nulis. Kan gue sebenarnya mau ya dari dulu sih, dari dulu sampai sekarang, dari sekolah sampai sekarang dari dulu pengen jadi penulis kan. Oke. Terus emang ya cobalah nulis-nulis, cuman kalau untuk sampai hidup memang susah sih, bener bro. Kayak kalau mau nyari duit, kalau uang jajan bisa lah kan. Cuman kalau sampai mau hidup dari sana sama kerjaan yang sekarang jauh banget sih. Kayaknya butuh waktu lama banget lah untuk sampai sini. Nah, cuman memang itu yang gue pikirin sih. Sekarang kalau misalnya gue quit kerjaan sekarang terus itu langsung ke ngejar passion gue, ya kayak, Jomplang ya? Ya jomplang banget gitu loh. Ya, Jadi ya. emang susah juga gitu sih. Oke. Yang ngejar-ngejar passion ini. Cuman di sisi lain kalau misalnya kita cuman kerja doang demi ngejar duit, ya kayaknya hidup juga kayak berat juga nggak sih bro? Menurut lu gimana? Berat atau enggak? Well, that's life bro. That's Kayak mungkin gini ya, mungkin gue akan mendefinisikannya begini. Pekerjaan yang banyak ya, pekerjaan yang monoton, pekerjaan yang tanggung jawabnya tinggi ya, pekerjaan yang stressful lah. ya stressful begitu ya. Itu akan worth it jika gue bisa enjoy hasil dari pekerjaan itu. Oke. Mungkin gue akan tarik benang merahnya begitu. Jadi di saat gue mendapatkan income yang misalnya yang baik dari pekerjaan gue yang sekarang, nah gue masih ada satu tantangan lagi, yaitu bagaimana cara gue menikmati hasil dari pekerjaan tersebut. Nah jadi dalam konteks ini gue mengaplikasikannya ya seperti yang tadi gue bilang, di saat ada waktu libur, Harpitnas, gue ambil cuti 1 hari atau 2 hari, lalu gue ambil short trip untuk menikmati passion gue, yaitu misalnya diving, begitu ya. Itu mungkin menurut gue atau versi gue cara yang paling fair buat work-life balance-nya gitu ya. Iya, walaupun ya agak kurang ya balance-nya, tapi paling tidak masih ada gue masih ada waktu buat passion gitu. Untuk passion gue masih mengerti bahwa once in a while gue perlu diving gitu. Once in a while gue perlu some sort of release begitu. Gue paham arti how to enjoy gitu. Jadi menurut gue ya kondisi sekarang ya, mungkin nanti passion gue berubah lagi gitu ya. Tapi kondisi sekarang menurut gue kayaknya benang merahnya tuh itu gitu. Selama gue masih bisa ada spend waktu, gue masih bisa nyari waktu untuk enjoy my passion, gue rasa pekerjaan gue yang sekarang ini lumayan oke lah gitu. Cocok lah. Cuman yang tadi lu bilang kan selama passion belum berubah gitu loh. Nah ini juga menurut gue harus di highlight banget sih, yaitu gini loh, kan passion itu bisa berubah. Kita juga boleh nih ubah cara pandang kita, jangan-jangan bisa jadi pekerjaan yang kita yang sekarang ini ya bisa jadi apa ya, kita bisa numbuhkan passion kita juga kali ya ke sana. Memang bisa. Ya seperti memang itu bisa. Kan. Dan itu juga terjadi di gua. Jadi dulunya pada saat gua di promote menjadi HR manager ini, gua sempat berpikir bahwa wah, ini satu tanggung jawab yang besar dan
jujur aja gue tidak ada background di sini. Hmm. Gue tidak ada background di manajemen, gue tidak ada background di HR administration, gue tidak ada background di psychology gitu kan. Ya, background gue hanya di literature, hanya di sastra saja gitu. Artinya gue harus belajarnya dari nol, bro. Bener-bener nol. Benar-benar no. Dan di saat itu ya memang teknologi sudah ada ya, tapi waktu itu gue belum AI benar-benar memanfaatkan Ya. kemajuan teknologi di zaman itu. Iya, iya. Di zaman gue waktu itu gue dipromote itu. Nah, akhirnya mau tidak mau karena sudah diberikan kesempatan itu, ya kan? Gue ambil dan mau tidak mau gue ya belajar dari nol lah. Gitu. Mulai nyelam lah. Gitu. Mulai nyelam satu-satu gue cari tahu, gue research cara ini gimana. Dan zaman dulu hanya ada one tool, ya yaitu Google aja, Ya, Google AI aja gitu. AI belum. Iya, belum Google ini. aja gitu kan. Iya, Jadi Google. pelajari satu persatu ya kan. Dan memang waktu itu company juga memberikan gua waktu ya untuk belajar, untuk adaptasi, untuk cari tahu maksudnya industri HR ini seperti apa. Dan akhirnya gue mulai menemukan passion gue nih di sini. Kayak udah mulai ketemu, udah mulai ketemu gitu. Misalnya di saat gue interview orang, yang tadi gue bilang tuh, atau di saat ada yang mungkin curhat dengan gue, atau mungkin ada yang misalkan ya hanya sebatas mengeluh, ya Pak capek Pak atau gimana gitu. Nah, di situ kayak gue mulai menemukan suatu ritme di dalam hati gue yang somehow di dalam proses itu kok gue enjoy ya. Iya, benar. Kok gue enjoy ya. Dan itu dari hari ke hari itu makin enjoy. Pokoknya mulai terbentuk jadi passion sendiri. Iya, jadi gitu. gue nggak menyangka bahwa ini akan menjadi satu passion gue di mana gue bisa terfulfill nih oleh job ini gitu. Padahal kan awalnya kebutuhan ekonomi aja misalnya. Kebutuhan ekonomi dan ya kebetulan ada kesempatan juga Ya, di offer begitu ya. ya. Jadi nah dari situ gue mulai merasa ternyata mungkin ada satu spekulasi. Iya. Mungkin passion itu begini ya. Passion itu harus dijalani dulu ya, baru tahu ya. Baru. That's why pada saat si Pak Darto ngomong itu gue kayak relate bro, karena it happened to me, tau nggak? Iya. Gue jalani dulu dan baru ketemu ritmenya, baru sadar, oke, kok gue enjoy ya? Nah dari situ barulah, maksudnya bener-bener gue nyemplung lah, mau nyelam sedalam-dalamnya lah di industri ini gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ya sudah tetap lanjut di expertise gua ya di HR inilah gitu. Oke. Jadi memang ini bagi teman-teman penting banget ya. Kalau misalnya kerjaan yang kita sekarang ini memang karena tuntutan ekonomi aja nih, itu bukan akhir dari passion. Segalanya, bukan akhir dari segalanya. Bukan berarti kita hidup harus menderita nih. Bukan berarti kalian nggak bisa menikmati passion kalian juga, nggak gitu ya. Nggak harus jadi main job ataupun secondary job, ya bisa saja tetap jadi passion tapi ya sebatas hobi misalnya gitu. Ya passion yang kita bawa dari kecil, kita pasti ada sih impian-impian yang dari kecil yang ya kita dari dulu pengen lakukan ini nih. Dan kalau pada saat kita sudah dewasa ya kita kan punya tanggung jawab lain. Dan memang ternyata kita nggak bisa lakukan impian kita saat kecil, ya kita bisa juga menumbuhkan passion bro. Itu yang menurut gua penting sih di sini. Menemukan passion juga bisa dan lagi-lagi ini bukan menstigma kalian kayak nggak boleh bahwa kalian tidak boleh mengikuti passion kalian. Enggak, ini hanya based on experience kita aja gitu ya. Ini ya kayak berbagi pengalaman aja lah. Dan soalnya memang kalau yang dibilang dari kecil passionnya ini dia kejar sampai dewasa sukses, ya itu ada juga. Ya banyak juga dan gue juga banyak lihat di sekeliling gue bro. Misalnya mungkin ya pemilik owner resto ya atau mungkin
pemilik atau owner penyanyi atau ya, apalah misalnya ya, kayak ya, gitu. ya. Itu kan juga mengikuti passion tuh. Ya itu, ya kan? itu penyanyi pasti passion semua bro. Iya. Gak ada yang kayak gak suka nyanyi terus jadi penyanyi gitu loh. Mending bisnis aja gak sih? Atau mungkin ya musisi ya. Ya musisi Yang memang sudah established dan mereka akhirnya dapat ya let's say peringkat tertentu lah di society ini gitu kan, atau mungkin label tertentu, ya itu kan mereka juga sukses kan, itu kan juga ya. Ya, passionnya mereka gitu Ya, kan, ya semua bidang pasti ada orang yang memiliki passion itu ya, tapi kan makanya ini subjektif ya bro ya, ini balik lagi tergantung kebutuhan kebutuhan kita lah gitu Ya, kan, apa yang memang paling cocok di saat itu gitu. Ya, kembali lagi memang ya kan posisi tiap-tiap orang beda ya di dalam hidupnya. Jadi memang sih kalau misalnya memang saat ini tidak memungkinkan untuk kejar passion, ya gak ada salahnya sih sambil kerja yang lain dulu. Antara strateginya itulah, strateginya ambil day job terus malamnya sambil part time passion, atau ya itu lagi kembangkan passion baru di kerjaan yang sekarang misalnya. Oke, seandainya gini bro, seandainya lu ada di sebuah situasi di mana lu merasa lu sudah settle, dan pada akhirnya lu tetap akan menjalani passion lu atau tidak, atau misalnya one day lu sudah pensiun, udah pensiun, kira-kira lu masih ingin nggak untuk terjun lagi ke passion lo? Ya kalau sudah ada waktu ya pasti pengen lah bro. Maksudnya kalau emang udah maksudnya kalau pertanyaan lu kalau misalnya uang itu bukan masalah lagi ya. Ya pastilah kan memang ya kita suka akan hal itu. Apalagi gak ada pressure-nya ini. Karena kalau misalnya kita ngerjain passion dan ada pressure itu beda loh. Kalau udah jadi kerjaan malah banyak sebenarnya gue dengar kasus-kasus gini ya. Kalau yang di Jepang itu animator, lu tau kan animator yang anime-anime gitu. Itu sebenarnya kalau lu mau jadi animator pasti passion lu menggambar dong. Pasti passionnya menggambar. Cuman malah yang gue denger itu banyak banget kasus animator-animator malah burn out gitu loh. Malah tersiksa banget pada saat di kerjaannya. Jadi kalau passion itu belum tentu pada saat jadi kerjaan ya mulus-mulus aja gitu loh bro. Karena ya kan ada deadline, beban kerjanya di berat banget gitu loh. Oke. Gitu. Tapi kalau tadi situasi yang lu jelasin, kalau misalnya nggak ada masalah uang ya enak-enak aja sih. Iya. Oke. Ya gue hanya pengen tahu sih, maksudnya sudut pandang lu tuh gimana gitu. Karena kalau ditanya ke gue juga akan terjun sih. Iya pastilah. Akan terjun. Ya, gitu. maksudnya kalau misalnya udah bukan karena duit ya semua orang pasti mau ngerjain passionnya kan sih? Iya mungkin kalau one day gue sudah misalnya settle banget gitu, udah nggak perlu pikiran apa, ini semua sudah autopilot. Nah sudah. Mungkin gue akan live in one island bro. Iya. One remote island dan every day gue akan diving bro. Oh, gila every day. sih, iya. Every day, iya. Mungkin dia ke island yang mungkin kebutuhan hari-hari ataupun kebutuhan pokok pun itu harus diantar mungkin seminggu sekali dari island yang lain gitu ke sana gitu kan. Itu gue willing sih. Gak level kan. Gue willing. Gak island bro. Gue willing sih untuk diving tiap hari, gue willing sih. Gue willing sih karena itu nggak tahu ya, tapi ini sangat segmented ya. Diving ini kan cuman buat ini aja lah, sharing. Iya, sharing aja. Gue ngerasa di saat gue diving itu jadi therapy buat gue. Therapy. Itu jadi terapi. Somehow gue ngerasa kayak di saat gue diving itu kayak bebas. Gue in a trance mode. Kayak somehow everything itu hilang. Kayak gue merasa gue menjadi bagian dari laut itu, tau nggak? Gue kayak merasa kayak satu bagian di habitat itu gitu. Kayak gue lupa dengan kehidupan gue sebagai seorang manusia, sebagai apa, kayak hilang aja bro. Kayak nggak tahu itu apa ya?
magic banget. Iya, iya. Itu magic banget. Dan jujur aja gue nggak bisa explain ini in a apa ya? Ya kayak dengan kata-kata gitu. Iya, nggak bisa gue explain ini karena ya nggak tahu ya, mungkin ada yang kalau yang nonton ada yang diver mungkin diver ngerti bisa, gitu. Tapi gue jujur aja gue nggak bisa explain itu. Ya kalau itu berarti memang passion lu ke sana sih. Kalau gue bayangin diving, gue belum pernah coba diving. Cuman kalau gue bayangin ya ngeri sih malah ya, kayaknya serem juga malah. Tapi kalau melihat passion lu nulis kan ya. Saat lu nulis itu kayak lu pernah nggak sih merasa kayak you're lost in your writings gitu, kayak pada saat lu nulis kayak saking kayak fokusnya, saking lu kayak kayak look through it, kayak itu udah bener-bener masuk ke your soul, tau nggak sih? Yeah. Pernah nggak sampai di level itu? Kalau yang biasa gue rasain sih, kalau gue nulis gitu kan, terus misalnya gue bisa nulis satu sentence, satu paragraf yang bagus gitu loh. Itu rasanya ya happy banget lah gitu. Itu happy-nya kayak gimana ya? Fulfill. Kayak fulfill-nya beda banget gitu loh. Kayak kalaupun dikasih, bukan masalah gimana-gimana ya. Kayak dari sana aja udah happy banget gitu loh. Kayak kerasa gitu kalau lu bisa nulis satu konsepnya kan, lu bisa tulis yang di pikiran lu terus lu tuangin ke kata-kata gitu kan. Lu baca-baca lagi bisa apa ya, satisfying banget sih. Nah ini gue cukup penasaran gitu bro ya. Penilaian ataupun parameter lu yang seperti apa yang lu bisa menilai bahwa paragraf ini menurut lu ada paragraf yang sempurna misalnya. Itu gitu. Apa bro? Parameternya itu apa? Apakah it's just by contohnya apa ya? It's just by your own preference. Yang mana ya kalau memang menurut lu ini adalah perfect ya perfect, atau lu punya parameter lain? Ya kalau gue rasa sih lebih memang pastinya subjektif lah ya. Pastinya tetap aja sih gue rasa kayak, wih kok begitu dibaca. Saya kan gue juga baca banyak buku nih, baca buku. Terus gue rasa kayak, wih gila ini levelnya seini nih gitu. Kayak penulis terkenal, wih kayak ini. Masuk. Oke. Gitu loh, kan kerasa ya. Dari gitu sih. Oke, I got it. Oke sih. Ya, tapi at the end of the day, kalau dari point of view kita berdua ya, tetap kebutuhan hidup ataupun kebutuhan hari-hari tetap kayaknya sampai saat ini masih menjadi prioritas ya. Kita nggak tahu teman-teman sekalian ini kondisinya seperti apa ya. Ini kan subjektif, semuanya subjektif ya. Tapi kalau memang kalian merasa passion kalian ini memang juga bisa menghasilkan dan bisa mencukupi kehidupan kalian, gua rasa sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Dan itu mungkin malah menjadi malah menjadi treasure buat teman-teman gitu, karena bisa menjalankan hobi ataupun passion tapi juga bisa menghasilkan, dan menghasilkannya ini pun juga cukup gitu buat ini sih ya luck sih, itu keberuntungan sih. Itu keberuntungan. Bisa dapat memang hoki sih. Cuman misalnya ini skenario aja nih, misalnya lu punya tabungannya sebenarnya cukup buat berapa setahun lah ya. Kalau misalnya lu punya tabungan setahun terus lu berani nggak misalnya resign buat ngejar passion lu atau gimana gitu? Cukup perlu buat scaling. Itu tentu perlu, gue harus kalkulasi ya. Gue harus kalkulasi. Mungkin kalau teknisnya dalam 2 bulan kira-kira gue bisa sampai di level apa. Kan dalam 4 bulan gue bisa scaling penghasilannya. Scaling seberapa jauh gue bisa melangkah. Lalu 6 bulan kira-kira gue bisa ada di level yang mana ya kan. Lalu 8 bulan kira-kira gue bisa sudah bisa menjual hasil karya gue ini di level apa. Kayaknya gue akan banyak kalkulasi di situ gitu ya. Tapi seandainya kalau memang pertanyaannya sangat strict, apakah gue ready untuk meninggalkan pekerjaan gue jika gue punya hidup setahun, enough amount untuk hidup setahun. Misalnya.
gue akan nothing tulus aja sih kayaknya. Nanti Nothing tulus, ya gue akan anggap ya setahun itu gue gue recess ya, gue istirahat, Ya. ya gue anggapnya setahun itu, Oh, ya, oke. dan gue anggap itu sebagai escape gue aja Oh, gitu, escape kayak aja, whole year escape begitu kan, Ya. gue anggap itu sebagai escape. Toh kalau nanti sudah 1 tahun ternyata Tidak doesn't work out, balik. ya gue akan balik kerja lagi. balik kerja lagi. Cuman kan tetap aja kalau misalnya kita sudah resign ya kan posisinya beda dong bro. Kayak ngulang lagi nggak sih jadinya? Kalau misalnya Ya memang ada- ngulang sih enggak ya, tapi mungkin Ya, setengah lagi lah. ya mungkin mungkin at least di level yang sama gitu, tapi di different company misalnya gitu, atau oke. atau misalkan kalau gue sudah punya misalkan usaha begitu ya mungkin gue lanjutkan gitu. Tapi ya agak kontroversi sih ya, agak kontroversi ya, tapi karena gue begitu cintanya dengan diving itu, gue ngerasa kayak kalau gue punya waktu 1 tahun untuk diving setiap hari bro, itu kayaknya berarti- gue nggak akan lewatkan itu sih bro. Iya, Gue nggak akan lewatkan itu sih, kayak gue anggap itu kayak rezeki sih. Tapi kayak gue rasa setahun lu kayak sambil nyambi-nyambi instruktur kan harusnya Nggak bisa nyambi. Oh nggak bisa nyambi ya? Nggak Itu bisa nyambi. full sekolah diving. Iya, dan sampai di level itu tuh perjalanannya cukup panjang dan sangat menghabiskan banyak budget, ya. sangat menghabiskan banyak budget gitu. Apa beli tabung oksigen gitu apa nih? Enggak sih, jadi between course dan course-nya ini in the middle ini kita punya di require untuk misalnya untuk turun berapa puluh log. Maksudnya berapa puluh kali sebelum baru boleh ambil course yang ini. Oh. Nanti setelah dapat certifications di sini kita harus berapa log lagi atau berapa kali turun lagi, berapa puluh kali baru bisa ambil course selanjutnya. Jadi kalau memang diakumulasi dari seluruh basic requirements itu, bro, Bisa gila itu ratusan. lebih bro, Lebih ngeri lebih banget. bro. Oh, masa diving instructor Iya. sengeri itu? Iya. Baru tahu Iya, gua. iya, Gue pikir, iya. wih gila sih. Jadi nggak secepat itu sih. Loh, maksudnya kayak gitu nggak jadi dokter aja bro. Maksudnya kan mahal juga gitu loh. Ya kalau dokter mungkin kan kalkulasinya pendapatannya 10 kali lipat Iya, setelah iya, justru itu. setelah dia lulus kan. Tapi kalau di industri Diving. diving ini nggak begitu bro, Iya. nggak begitu. Ya nggak Nggak segila dokter lah gitu ini Iya. income-nya gitu. Terus maksudnya lumayan apa bertaruh nyawa sih gue rasa ya kalau diving. Ya kalau itu sudah passion sih, Ya bagian dari paketnya lah iya ya. bagian dari resikonya lah. Ya. Tapi oke sih benar. Oke. Tapi jadi buat kesimpulannya gitu loh bro, gimana jadinya kalau lu ada Ya mungkin kalau gue akan menyesuaikan kebutuhan pribadi dulu ya. Namun ini bukan menjadi sebuah patokan untuk teman-teman yang nonton. Kalau memang kalian merasa kalian bisa adapt with the consequences ya, bisa mencukupi kehidupan hari-hari kalian dengan menjalani passion kalian ini, menjadikan passion ini sebagai pekerjaan kalian, well, itu adalah rezeki gitu ya. Rezeki, Tapi benar. kalau memang seandainya kalian ada di posisi yang mungkin agak sedikit menyulitkan ataupun merepotkan kalian karena mungkin misalnya contoh penghasilan dari passion ini cenderung pas-pasan misalnya begitu, ya mungkin kalau saran bijak dari gue jangan dipaksakan kali ya. ya apalagi tanggung jawab ya, ada tanggung jawab ke orang ada lain tanggung itu jawab lebih sendiri susah. gitu kan. Jadi jangan dipaksakan, mungkin ya cari yang lebih realistis aja lah. Tapi bukan berarti bahwa passion ini tidak bisa kalian nikmati lagi di masa yang akan datang. Ya kan bisa aja kalian anggap ini sebagai hobi ataupun nanti di saat kalian sudah settle kalian ingin menikmati passion kalian ini, kalian juga masih tetap punya waktu gitu. Jadi bukan the end of everything ya, bukan akhir dari segalanya, tapi mungkin time frame-nya saja berbeda. Yang berbeda. Gitu. Tapi boleh deh kalau misalnya teman-teman ada yang saat ini nih bisa hidup
dari passion, coba komen di bawah ya. Boleh tolong cerita lah ya. coba cerita. Kita pengen Ya. tahu-tahu juga nih cerita-cerita Passionnya yang apa sih? Penasaran. success story dari passion ini tuh Iya, yang seperti apa gitu ya. Buat kisah inspirasi juga iya, lah. iya, iya. Benar, menarik sih. Oke deh, kalau gitu untuk episode kali ini sampai di sini aja. Terima kasih banyak sudah nonton ya. Siap. See ya.